Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, sambil ngopi ya, mohon maaf, mau ngajak kopi. Kalau sempat mampir ke rumah ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu dilimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita diberikan umur yang panjang, berkah, bermakna, dapat kita manfaatkan untuk membekali diri dalam menghadapi kehidupan sesudah kematian. Amin. Allahumma amin. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih Allah, yakni Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, guru spiritual kita, orang tua kita di bidang rohani yang membimbing kita demi keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dengan lapas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat hati kita akan menjadi lapang, diberi ketenangan, dimudahkan segala usaha, rezeki kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita dipertemukan dengannya pada hari kiamat dan mendapatkan syafaatnya hendaknya. Amin. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sahabatku, dimanapun kita berada, kadangkala hidup kita tidak pernah lepas dari berbagi. Manakala kita mendengar kata sedekah, infak, itu kadang-kadang terbesit di hati kita. Tunggu dulu, untuk kebutuhan sehari-hari saja belum terpenuhi. Untuk makan sehari-hari jauh dari mewah. Belum lagi kebutuhan anak sekolah, bensin naik, harga barang-barang mau naik, maka kadangkala tertutup hati kita untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Kadangkala kita berpikir tunggu ketika rezeki ketika rezeki kita sudah mengalir, atau kita sudah menjadi kaya, atau sudah berlebih, baru kita bersedekah. Tapi ingat, janganlah kita nanti keburu mati duluan belum sempat bersedekah. Ini yang sangat disayangkan. Sementara Allah SWT mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Berinfaklah kalian sebelum ajal menjemput di antara kalian. Jadi kita selagi ajal masih ada ini, sempatkanlah berapapun adanya semampu kita. Tidak dipaksakan. Semisal kita dapat uang, keluarkanlah 2,5%. Misal dapat 1 juta, keluarkanlah 25.000. Rutin, sehingga kita selalu terjaga berinfak. Karena nanti kita akan menyesal. Allah SWT mengatakan ketika kita sakaratul maut, di alam kubur itu akan terjadi penyesalan. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Munafikun ayat 9-10, ayat 10, ya, laula akhortani illa ajalin qurib fa'asadaku wa akum minas solihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, balikkanlah kami hidup kembali walaupun sejenak. Jadi Allah SWT berfirman, untuk apa kalian dihidupkan kembali? Ya Allah, jika kami dihidupkan kembali walaupun sejak, kami ingin bersedekah. Kami ingin bersedekah ya Allah. Kami ingin berinfak dan melakukan amal soleh. Artinya ada penyesalan ketika kita sakaratul maut dan
berada di alam kubur. Artinya apa? Sedekah ini sangat membantu kita kenyamanan, ketenangan, perlindungan di alam kubur. Apalagi nanti di padang mahsyar dan pada hari kiamat. Maka perbanyaklah sedekah. Jangan sampai kita menunggu sudah berlebih, menunggu sudah mewah, menunggu sudah berlimpah baru, atau menunggu sudah kaya baru berrezeki. Maka bersedekahlah, niscaya kita akan menjadi orang kaya, karena mustahil kita akan menjadi kaya kalau kita malas bersedekah. Karena dengan bersedekah ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat. Ada sebuah kisah, Ali bin Abi Thalib suatu saat dia pergi ke pasar membeli makanan untuk keperluan anak dan istrinya. Sepulang dari pasar, di dalam perjalanan dia menemukan fakir miskin yang meminta. Karena orang miskin itu mengatakan, saya sudah beberapa hari nggak makan. Melihat dia dalam keadaan lesu, lemas, lusuh, maka Ali bin Abi Thalib tadi memberikan semua jajanannya, belanjanya yang dari pasar tadi. Rasa iba, karena rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman pada hari akhir, maka Ali bin Abi Thalib mengikhlaskan apa yang dia bawa untuk keluarga dan anak-anaknya demi pengemis yang ketemu di pinggir jalan. Sesampainya di rumah, Ali bin Abi Thalib menceritakan kepada istrinya Fatimah dengan anak-anaknya. Maka anak-anaknya dan Fatimah, istrinya, itu tidak marah, tidak ikhlas. Mereka tetap bersabar walaupun tidak ada makanan pada saat itu. Nah, belum lama beberapa saat kemudian adalah ketokan pintu, yakni sahabat Rasulullah SAW mengetuk pintu dan mengantarkan makanan, kiriman dari kakeknya, yakni mertua Ali bin Abi Thalib, yang kita ketahui bersama bahwa beliau baginda Rasulullah SAW membawa makanan untuk anak-anak dan cucunya. Nah, dalam beberapa jam sedekah Ali bin Abi Thalib kepada pengemis itu dibalas seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi pelajaran bagi kita dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan butuh, dalam keadaan sangat menginginkan, tidak menghalangi kebutuhan atau keperluan atau kewajiban untuk berinfak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 92, Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tuhibbuna wa ma tunfiqu min sa'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya belum sampai kepada kebajikan yang sempurna bagi orang-orang yang beriman manakala mereka belum menginfakkan, belum membelanjakan apa yang paling dicintai oleh mereka, apa yang disayangi oleh mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka infakkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi artinya apa? Seperti yang dialami Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tadi, itu dia sangat sayang, sangat butuh makanan itu untuk anak dan istrinya. Tetapi keinginan ini dikalahkan oleh kewajiban untuk bersedekah. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa mengalahkan keinginannya terhadap sesuatu, maka dia akan mendapatkan pahala surga. Maka ayat ini mengatakan secara tidak langsung dikatakan tidak akan mendapatkan pahala kebajikan, belum sempurna pahala surga yang akan dicita-citakan sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita infakkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan akan membalasnya sesuai dengan kadar keimanan dan keikhlasan kita. Mudah-mudahan kita perbanyak bersedekah, berinfak dalam segala keadaan semampu kita hendaknya. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.